Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali di channel saya. Oke, untuk video kali ini kita akan memberikan ide bagaimana caranya memperbaiki lampu sistem jumper tapi awet teman-teman ya. Oke, di sini ada lampu dan lampu ini sudah rusak dan kita coba ya. Oke, kita coba teman-teman. Nah, lihat mati kan, dan ini redup, sebagian redup kan, ada yang mati. Oke, lihat tuh, redup, tidak menyala sempurna. Oke, langkah selanjutnya kita akan memeriksa lampunya. Kita periksa lampunya, apa yang mati berapa gitu ya, cek LED-nya. Nah, ini lihat teman-teman. Nah, lihat ini ada 4 yang nyala, padahal kita ngukurnya cuma 1 tapi yang nyala 4. Ini artinya paralel ya, berarti ini paralel teman-teman ya, paralel. Kemudian satunya ini juga 4-4-nya nyala, dan ini ada yang hitam, ini dipastikan mati kayaknya, dia menjadi biang kerok ya, mati. Oke, mati ini karena 4-4-nya mati, berarti ini sistemnya paralel teman-teman. Karena ini rangkaiannya paralel, kita cukup menjumper salah satu aja teman-teman. Oke, kita akan menjumper salah satunya aja, padahal ini yang mati 4 biji ya, karena 4 biji ini di paralel. Kalau mati semua, kalau masih hidup satu biasanya masih bisa menyala teman-teman. Karena ini paralel, ini 4-4-nya ya mati semua, jadi mati ya, tidak bisa menyala. Oke, untuk menyalakan kembali kita cukup menjumper salah satunya aja ya. Oke, sebentar kita jumper dulu. Oke, kita tambahkan timah seperti ini di jumper ya. Nah, sudah terhubung seperti ini, kemudian kita tes teman-teman apakah menyala. Nah, lihat teman-teman, menyala ya, dan ini dipastikan udah terhubung ya, dan ini arusnya semakin besar ya, karena udah kehilangan 4 mata LED ya, otomatis arusnya berlebihan atau tegangannya, makanya kita menyalakannya langsung apa namanya, buru-buru dicabut ya. Karena kalau kita dibiarkan lama, dalam waktu beberapa detik atau beberapa menit, otomatis lampunya akan cepat putus ya, makanya kita mencobanya sebentar saja. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita akan kombinasikan ya, maksudnya kita akan mengecek mengkombinasi antara multitester dan alat testernya ya. Kita akan menghubungkan supaya apa, supaya tegangannya itu bisa dideteksi teman-teman ya, seperti ini, memakai kabel. Kalau teman-teman mempunyai alat tester yang udah dilengkapi voltmeternya itu lebih bagus ya, namun saya hanya seperti ini ya, kita menghubungkan kabel aja supaya voltasenya bisa diketahui. Oke, kita colokkan alat tester LED nya. Oke, lihat tertera tegangannya 160 utuh. Sebentar, ini lepas kabelnya, kita cabut lagi. Nah, kita akan sambung lagi seperti ini, fungsinya supaya terlihat ya voltasenya berapa. Oke, ya teman-teman, perhatikan, kita ukur yang tadi kita tes. Lihat tegangannya 31 volt teman-teman ya,
Jadi yang 4 tadi, yang 4 LED tadi itu tegangannya 31 volt. Oke. Dan yang satunya, dan kita coba kita nyalakan semuanya. Kita akan gabungkan, nyalakan semuanya. Berapa total tegangannya? Nah, tegangannya sekitar 94 volt teman-teman ya. Jadi berkurang ya. Oke, yang 4 30 volt. Jadi kali 3 sama dengan 90 volt ya kira-kira ya. Jadi tadi tertera 94 volt. Jadi kita udah bisa mengira-ngira tegangannya sekitar 90 voltan ya. Oke, kita akan mengecek pengeluaran outputnya teman-teman. Kita cek outputnya yang ada di driver, kita colokkan dan kita akan nyalakan. Kita jangan lama-lama ya, kalau lama-lama takutnya putus ya. Kita cukup sebentar aja untuk mengetahui voltasenya aja. Lihat multitasernya teman-teman. Nah, lihat menyala, dan kita lihat tegangannya saat menyala. Kita lihat tuh tegangannya 110 ya. Oke, 111. Jadi dikira-kira aja tegangannya 110 ya. Jadi karena udah kehilangan 4 mata LED ya. Setiap 4 mata LED itu voltasenya 31 volt, berarti 4 kali 4 kan seharusnya 120 lebih ya. Nah, di sini kita akan memberikan elko teman-teman. Ini ada 35 volt kali 2, dan kita pemasangannya di seri. Negatif ketemu positif ya, jadi di seri teman-teman seperti ini. Ini adalah cara untuk mengurangi tegangan teman-teman, mengurangi arus supaya lampunya itu awet ya. Jadi tegangannya itu, dan tegangan yang ada di driver itu tersalurkan ke elko, jadi sehingga tegangannya menjadi stabil teman-teman ya. Jadi di stabil tetap di tegangan sekitar amannya ya 90 volt teman-teman. Dan ini memakai 35 kali 2 berarti 70 ya. Oke, 70 masih aman teman-teman, asalkan mikronya lebih dari 500 mikro teman-teman ya. Usahakan mikronya dilebihin ya, 2000 mikro atau sampai 3000 mikro juga lebih bagus teman-teman. Tegangannya di bawah 90 volt gak masalah, karena ini kan arusnya kecil ya, jadi nggak masalah. Karena pada prinsipnya ini driver ini kan sebenarnya tegangannya besar nih, sekitar 250 volt. Makanya supaya tidak terjadi tegangan cut, maksudnya tegangan istilahnya apa ya, tegangan cut itu tegangan yang mengagetkan gitu ya teman, sehingga lampunya itu putus karena tidak kuat menahan beban atau menahan tegangan yang sangat tinggi. Makanya dikasih elko seperti ini supaya stabil teman-teman ya, supaya tegangannya nggak kaget atau tegangannya nggak terlalu tinggi teman-teman. Jadi udah distabilkan ya, jadi tidak melebihi 100 lebih ya. Oke, kita coba teman-teman. Nah, lihat teman-teman tuh, jadi menyalanya nggak terlalu terang ya, jadi karena sudah distabilkan oleh elko ini. Jadi ya seperti ini teman-teman solusinya. Kalau teman-teman ingin menjumper nggak masalah ya, maka kita
bagikan supaya teman-teman tahu bahwa cara menjumper seperti ini boleh, tapi asalkan kita tahu rahasianya. Dan di sini kita berbagi rahasia jumper super awet ya, seperti ini dengan memakai elko ya, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, dan kita akan apa ya, kita akan cek tegangannya ya, kita cek tegangannya. Dan ini agak cepet karena terlalu lama. Oke, seperti ini, nyari yang kelihatan. Nah itu tegangannya 109 volt teman-teman ya, jadi nggak terlalu tinggi ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara.